Kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pep! Setan banget. Majikan bloblog. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya. Itu dulu Wali Songo, itu kalau Islam datang di bawah orang demo, orang Hindu nggak bakalan masuk Islam. Tolong catat. Kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul. Saya yakin orang Hindu nggak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul. Tapi kalau Wali Songo rahmatan lil alamin. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu. Sampai dikatakan Kota Tarim ini dikatakan doa ning Kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya Kota Tarim. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama bagus, tapi kalau benci Habib percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Coba Pak, dari cerita ini ya, dari cerita ini bisa kita ambil 3 poin. Poin yang pertama, ternyata untuk mempercayai kalau dia cucunya Nabi Muhammad cukup persaksian masyarakat. Paham ya? Ini orang datang dari Maroko, datang ke kota Madinah, tanya mana cucunya Nabi Muhammad, kan begitu. Ketika ketemu jenengan putu Nabi Muhammad, benar, ndak usah tanya mana tes DNA-nya, ndak ada, cukup masyarakat saksi jenengan benar cucunya Nabi Muhammad, benar, aku cucunya Nabi Muhammad, langsung dikasih, ndak pakai panjang lebar, yuk tes DNA terlebih dahulu, ndak ada. Mungkin ada seorang duriah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak mungkin. Kalau benar-benar duriatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Pandangan mereka adalah raufun, sering memberi, sibuk mensubsidi, sibuk menolong, sibuk meladeni. Apa manfaat sebuah serban kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bebas serban? Dengerin itu. Apa manfaat sebuah imamah? Lebih baik gak pakai imamah tapi akhlaknya baik. Kalau akhlaknya bejat, di mana letak nasab Anda? Dengerin itu. Apa manfaat panjang-panjangan jenggot? Hah? Kambing saya, ini kambing tetangga saya, jenggotnya malah panjang-panjang. Jangan percaya kalau ada tokoh agama yang menyatakan nggak apa-apa kalau salaman sama kiai, salaman sama ustadz, nggak apa-apa, nggak boleh, dosa. Kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun.
Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang habib yang gila, lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya. Habib mulia bukan karena kerjanya. Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Jangan kelewatan. Karena sudah jelas, mempercayai yang tidak bisa dibuktikan itu bodoh kelewatan. Sederhana saja kok penyelesaiannya. Siapa saja boleh mengaku sebagai keturunan Nabi, silakan. Sepanjang dia bisa membuktikan dengan bukti yang relevan, bukti yang sah dan meyakinkan. Kenapa kita umat di akhir zaman justru menjadi lebih bodoh dari umat-umat terdahulu? Di zaman Rasulullah, Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Orang Arab yang mayoritas adalah orang-orang jahiliyah minta bukti. Kan itu. Apa buktinya? Kalau Anda benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang utusan Allah. Itu orang Arab jahiliyah zaman dulu. Kenapa di zaman sekarang menjadi cara bersikap, cara berpikirnya kok tambah mundur gitu. Tokoh cendekiawan muslim asal Madura, Mahfud MD akhirnya angkat bicara terkait polemik nasab Habaib Ba'alawi di dunia. Mantan Menko Polhukam RI ini mengirim surat dukungan terhadap perjuangan Raden Haji Oma Irama melalui tokoh anti radikalisme Islah Bahrawi. Dalam surat yang beredar luas di media sosial tersebut, Mahfud MD menyampaikan dukungan terhadap gerakan Bang Haji Roma Irama dalam meluruskan perilaku dan meluruskan nasab Ba'alawi. Berikut teks lengkap surat Mahfud MD kepada Roma Irama. Kepada yang terhormat Bang Roma Irama melalui Mas Islah Bahrawi. Melalui YouTube, dalam berbagai podcast saya mengikuti polemik Bang Roma tentang adanya habaib yang mengagung-agungkan nasab atau kelompoknya sendiri sambil merendahkan ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia. Bukti kecongkakan mereka itu juga sudah tersiar luas di YouTube dan berbagai tulisan. Demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-Habib yang tangil itu. Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Roma dalam masalah ini. Soal hasil tes DNA, Ba'alawi saya percaya mereka tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau mereka percaya itu silahkan aja, ada hubungan atau tidak ada hubungan nasab dengan Nabi. Kalau tak benar ya kita lawan. Yang harus kita lawan dari gerakan oknum habaib itu adalah yang pertama, merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia. Kedua, mengembangkan kasta dalam keberagamaan seakan mereka lebih mulia hanya karena nasabnya. Ketiga,
menyebarkan khurafat yang sangat sesat. Yang kita lawat adalah perlakuannya, perilakunya, bukan nasabnya. Kalau soal nasab, silahkan mengaku nasab siapapun, mengaku nasab Fir'aun, sama saja. Kita tidak ada beda dalam kesederajatan manusia, nggak ngaruh kata anak-anak muda kita. Perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya yang hanif. Masa ada Habib berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama Habib tersebut? Tanda tanya. Masa ada Habib membentak malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut berisik ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan Habib tersebut? Habib yang ngomong begitu itu sering menjadikan agama sebagai dongeng yang menggelikan, terkadang jorok, bukan sebagai wahyu yang menakjubkan. Masa agama dibuat dongeng dengan khurafat-khurafat yang konyol? Tanda tanya. Tak semua yang bernasab Ba'lawi berperilaku buruk. Saya punya banyak teman dari antara mereka yang perilakunya baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contohnya Pak Quraisy Shihab dan Pak Alwi Shihab. Mereka tak mau dipanggil Habib dan sikapnya sangat santun dan intelek. Maju terus, pelihara agama yang hanif, juga martabat bangsa. Ya, itu tulisan Prof. Mahfud MD.